Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa supaya pembelajaran yang akan kita lalui bisa berjalan dengan lancar. Silakan salah satu di antara kalian memimpin doanya. Silakan. Jika sudah dalam hati mulai selesai. Oke, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Alif, ada Alif? Ada Pak. Ada. Wulan. Hadir Pak. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Ya. Yang tidak hadir 2 orang izin. Ya. Ya Pak. Oke. Oke ya, materi yang akan kita bahas hari ini itu yang pertama itu adalah tentang konsep teknologi aplikasi web, kemudian ada konsep World Wide Web, kemudian ada paket aplikasi web server. Oke, yang pertama itu adalah tentang konsep teknologi aplikasi web ya. Aplikasi web itu adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan ya. Jaringan seperti internet atau intranet ya. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung oleh penjelajah web seperti apa HTML, JavaScript, Ajax, Java dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. Nah, di sini untuk mengaksesnya itu adalah menggunakan browser. Browser itu bermacam-macam browsernya, bisa menggunakan Chrome, Firefox dan lain sebagainya. Ya, itu berarti yang namanya teknologi aplikasi web itu pasti diaksesnya itu menggunakan browser. Nah, ini adalah perangkat pengembangan aplikasi web ya. Ini identik dengan bahasanya, yaitu menggunakan HTML, JavaScript, Ajax, Java, kemudian exam juga, kita perlu exam, kemudian ada juga server Apache dan PHP. Dan tidak lupa pula dalam merancang sebuah aplikasi web, kita perlu sebuah yang namanya MySQL, yaitu untuk media penyimpanan, yaitu database. Kemudian berikutnya itu adalah tentang konsep WWW atau WWW atau World Wide Web. Apa itu kepanjangan dari WWW ya? WWW itu adalah World Wide Web kepanjangannya. Apa itu WWW atau WWW? Itu adalah suatu tempat informasi di internet yang dipakai oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URI ya. Untuk mengenali sumber daya berguna. Jadi kalau kita ingin menjelajah atau membuka sebuah web tanpa adanya WWW ini atau yang kita sebut triple W ini, tidak akan muncul apa yang kita lihat, karena ini adalah teknologi yang mau tidak mau harus melekat pada sebuah web gitu loh. Kemudian apa fungsi web atau WWW ini? Itu adalah untuk menyediakan data dan informasi apapun ya, dan dari manapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia. Jadi tetap untuk bisa menjelajah ke sini itu adalah ada yang namanya koneksi internetnya. Kalau tidak ada internet berarti tidak akan bisa. Kemudian apa sih manfaat dari layanan WWW yang mungkin tanpa kita sadari? Contohnya itu adalah email ya, atau webmail service. Kalian kan punya tuh yang namanya Gmail, Yahoo, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi search engine yang kita sering kenal, yang kita sering gunakan itu adalah paman Google, ya, Uncle Google, ya. Nah itu. Ya. Kemudian ada web hosting yang banyak, ya. Kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi dan aplikasi webnya itu mau kita supaya dilihat oleh orang banyak, itu kita harus di hosting, ya. Kemudian ada yang namanya portal. Ketiga itu adalah materi tentang web server. Ya, apa itu web server? Web server itu adalah perangkat lunak dalam server yang bertugas untuk menerima permintaan atau request
ya, request berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS, ya, dari klien yang lebih dikenal dengan namanya adalah browser, ya, kemudian mengirimkan kembali atau direspon oleh server hasil dari permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML, tapi tidak berbentuk script, ya, tapi dia sudah berbentuk tampilan karena sudah diolah oleh server, ditampilkan ke browser, oleh browser diterjemahkan, tampillah apa yang kita cari. Itu ya penjelasan mengenai konsep teknologi aplikasi web, ya. Oke, Mama mau nanya nih, apakah ada yang sudah pernah menginstal web server? Udah. Ulan, apa yang pernah kamu coba install aplikasi web servernya? Waktu itu nyoba ini sih Pak, XAMPP. XAMPP. Ya. Terus apa ada yang sudah tahu, kenal apa aja sih aplikasi web server itu? Contohnya? Apa? WEM. Terus apa lagi? Oh ya, AppServe. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya. Yang sering banyak digunakan itu apa biasanya? XAMPP. Exam, ya, Exam, karena di dalamnya di Exam itu sudah langsung satu paket ya. Ada web servernya, Apache, ada MySQL-nya, ya. Dan apakah ada yang mau ditanya? Oh, oke, silakan. Naufal dulu, silakan. Jadi saya kurang mengerti. Jadi web server itu gimana gitu fungsinya deh? Fungsinya? Fungsi dari web server. Ya, Oke. masih belum ngerti. Silakan, ada yang bisa menjawab? Fungsi web server. Ayo. Silakan, Alia. Jadi fungsinya itu untuk mentransfer berkas dari pengguna melalui protokol. Jadi berkasnya tuh bisa berubah video, gambar, kayak gitu. Hilang. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Apa sih referensi ciri khas dari web 3.0 mungkin ya? Nah, silakan. Ada lagi. Silakan. Jadi contoh referensinya itu misalkan network computing, terus cloud computing, open technologies, open identity, the intelligent web, sama intelligent application. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Sebutkan fitur-fitur yang dimiliki oleh situs web jika menggunakan teknologi. Fitur-fitur yang ada di web 2.0 salah satunya adalah CSS, Ada CSS, terus markup XHTML, XHTML, terus sama URL yang valid. berikutnya silakan kalian membuka LKPD yang ada di LMS, ya. Kemudian kalian kerjakan dan nanti Bapak minta salah satu Oke, silakan kelompok Ulan untuk bisa mempresentasikannya untuk tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal mempresentasikan apa yang tadi saya kerjakan selama 5 menit tadi. Pertama di sini saya mencari materi tentang berbagai macam teknologi aplikasi web. Nah, macam-macamnya itu ada yang pertama, pengembangan website itu membutuhkan serangkaian aturan dan teknik yang pengembangannya wajib diketahui. Kalau ingin membangun suatu website dengan fitur yang klien inginkan, maka kamu wajib tahu tentang teknologi apa yang dibutuhkan untuk membuat fitur tersebut. Lalu membangun sebuah website atau aplikasi tipikalnya terdiri dari 3 bahasa utama. Jadi terdapat 3 bahasa utama yang sering digunakan, yaitu ada JavaScript, CSS, sama HTML. Selain itu juga ada 9 teknologi website yang harus dipelajari, tetapi selain dipelajari harus juga dikuasai. Yang pertama itu ada tentang browser. Seperti yang kalian tahu, browser itu ada kayak Chrome, Mozilla, dan lain-lain lah. Lalu ada framework buat pengembangan websitenya. Di sini kayak ada Angular atau Ruby on Rails, Laravel, dan lain-lain. Selain itu juga ada bahasa pemrogramannya kayak JavaScript, Ruby, PHP, Python, dan lain-lain juga. Ada Java juga.
Yang kelima ada API. Kalau API itu sebuah application programming interface yang membuat seorang developer bisa menggunakan beberapa fungsi dalam suatu aplikasi tanpa perlu berbagi kodenya. Jadi bisa tinggal langsung diambil aja. Selanjutnya ada di sini saya mencoba untuk menginstal XAMPP. Di sini kita pertama mendownload dulu XAMPP-nya, lalu menginstalnya seperti ini. Lalu ada konfigurasi dulu di dalamnya. Di sini kita bisa pilih MySQL, terus Apache, PHP dan lain-lain. Lalu kita nyimpennya nanti di mana, dan kalau sudah nanti akan di-download, lalu setupnya akan berhasil. Nanti kita bisa langsung saja buat menjalankan XAMPP-nya. Cukup. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang dilakukan selama 5 menit tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, cari materi tentang berbagai macam teknologi aplikasi web. Jadi yang pertama itu HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga MySQL buat database. Selanjutnya di sini saya menampilkan cara untuk instalasi SAM. Jadi yang pertama kita bisa download dari situs resminya, bisa dilihat URL-nya. Selanjutnya setelah itu bisa dibuka file installernya. Setelah itu bisa langsung klik next. Selanjutnya adalah pilih komponen yang ingin diinstal. Selanjutnya pilih letak folder yang diinginkan. Selanjutnya pilih bahasa yang diinginkan. Lalu di sini bisa klik next. Selanjutnya di sini bisa langsung next saja. Ini proses installnya. Setelah itu selesai sampai sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada. Untuk uji pengetahuannya, di situ ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan nilai tertinggi Alia, ya. Kemudian yang kedua nilai tertinggi sama nilainya yaitu adalah Naufal. Nah, ini untuk yang lainnya harus rajin baca ya. Ingin baca-baca lagi materinya ya, supaya nilainya bisa lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh teman-teman kalian. Oke, ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Boleh, silakan Noval. Boleh. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, teknologi web itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, MySQL. Lanjut, kalau web server itu ada sebuah aplikasi yang menerima request dari user, lalu mengirimkan dokumen berformat HTML ke user juga lewat browser. Gitu. Oke, begitu tangan. Oke, Bapak rangkum ya. Jadi bahwa di dalam teknologi aplikasi web itu seperti tadi yang teman kalian, bahwa yang digunakan itu adalah dari segi bahasa itu adalah ada HTML-nya, ada JavaScript-nya, ada MySQL-nya, atau ada bahasa pengembangan dari framework-nya, itu bisa menggunakan Laravel, bisa menggunakan PHP yang biasa atau natif, ya, bisa menggunakan YII. Kemudian untuk web server, seperti tadi cara kerja yang sudah dijelaskan, web server itu banyak juga tuh, ada yang Apache, ada Apache Tomcat ya, kemudian ada Exam juga gitu loh kan, kemudian ada Sun Java System ya. Nah, namun dari semua itu yang sering banyak digunakan sekarang ini, akhir-akhir ini khususnya itu adalah di kalangan pelajar itu, dalam proses pembelajaran itu adalah tentang Exam atau web servernya itu adalah XAMPP, di mana XAMPP ini sudah satu paket ya, jadi pada saat kita sekali menginstal itu kita sudah dapat PHP-nya, kita sudah dapat MySQL-nya, kita sudah dapat Apache servernya. Oke ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian.
tetap semangat belajarnya, jangan mudah menyerah ya, tetap eksplorasi informasi-informasi untuk menambah pengetahuan kalian. Yang paling utama itu adalah tetap semangat untuk belajar. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini silakan dipimpin berdoanya oleh salah satu di antara kalian. Silakan. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sikap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.